akan menolong kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk tahun 2023 yang telah kami lalui dan kini kami memasuki bulan Januari dan sudah beberapa hari kami jalani. Kami mengucap syukur atas hikmat yang memimpin kami, berkat anugerah kehidupan yang Engkau terus berikan kepada kami, dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan berbagai tugas dan tanggung jawab kami pada hari ini, dan bersama-sama kami mau merenungkan, mendalami firman Tuhan, terkhusus dengan tema kuasa Roh Kudus. Kami percaya ya Allah bahwa Engkau menganugerahkan kami Roh Kudus yang memimpin dan menolong kami di dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin mengenalnya lebih dalam. Kiranya dengan kami mengenal Roh Kudus lebih dalam, kami dapat merasakan dan mengalami kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami sehari lepas sehari. Dan kami mau berdoa ya Tuhan, di tengah cuaca yang hujan ini, kami mendoakan teman-teman kami yang tidak dapat bisa bergabung di tempat ini, namun kiranya kasih penyertaan Tuhan boleh terus menyertai mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi setiap kami di tempat ini, biarlah hikmat dan tuntunan Tuhan yang menyertai kami sehingga kami boleh punya pikiran dan hati yang terbuka atas firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan mendalaminya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Oke. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya berasumsi bahwa setiap PA pasalnya sudah dibaca gitu ya. Pasal 1 dan 2, dan jika belum dibaca boleh sambil buka Alkitabnya, mungkin bisa mengingatkan kita tentang isi dari Kisah Para Rasul 1 dan 2 gitu ya. Nah, saya akan mulai pembahasan kita. Nah, Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 dan yang kedua ini ada 5 poin gitu ya. Yang pertama gitu ya, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas gitu ya, rekan seperjalanan Paulus. Taunya dari mana? Kalau Bapak Ibu buka Kisah Para Rasul ayatnya yang pertama gitu ya, itu kan dikatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia naik ke surga." Tapi begitu kita membuka Lukas gitu ya, kan dia bilang bahwa itu buku yang pertama menuliskan tentang karya pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya. Nah, di Injil Lukas ayatnya yang pertama, Lukas juga menuliskan, "Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman," gitu ya. Dan selanjutnya, maka Kisah Para Rasul ini sudah jelas bahwa ia ditulis oleh satu penulis yang sama, yaitu Lukas gitu ya. Lalu apa isi dari Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dan kedua gitu ya? Bahwa yang pertama itu ditulis oleh Lukas, dan bahwa ini adalah buku kedua yang ditulis oleh Lukas, berbicara kalau buku yang pertama tentang karya dan pelayanan Tuhan Yesus, apa yang dikerjakannya selama hidup sampai ia naik ke surga, terangkat ke surga, maka buku yang kedua berisi tentang tugas panggilan para rasul untuk memberitakan kerajaan Allah. Selama 40 hari setelah Tuhan Yesus bangkit, setelah Tuhan Yesus bangkit selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid dan memberitakan tentang kerajaan Allah gitu ya. Dan pemberitaan kerajaan Allah itu yang kemudian diteruskan, diutus, diberikan mandat kepada para murid-muridnya untuk melanjutkan gitu ya.
Nah, untuk memberitakan kerajaan surga, kerajaan Allah itu, maka para murid dijanjikan Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus dijanjikan, lalu Tuhan Yesus terangkat ke surga. Lalu yang ketiga, karena dijanjikan maka para rasul-rasul itu menanti Roh Kudus, dan pada saat itu Matias dipilih untuk menggantikan Yudas gitu ya. Dan yang nomor 4, Pentakosta dan khotbah Petrus serta hidup jemaat mula-mula. Nah, yang paling banyak nanti kita akan bahas tentunya di poin keempat dan kelima gitu ya, tentang Roh Kudus yang berkuasa, bahwa para murid menantikan di dalam ketekunan, berdoa dengan tekun bersama-sama, sehingga ketika Roh Kudus turun, mereka kemudian punya keberanian untuk keluar dari tempat mereka tinggal dan kemudian ke tengah-tengah banyak orang gitu ya, karena pada saat itu sedang merayakan Pentakosta. Nah, di sini adalah dan kemudian dampak dari turunnya Roh Kudus gitu ya, hidup jemaat mula-mula kemudian muncul, dan itu akibat juga dari dampak dari khotbah Petrus. Oke. Ini ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak bukti menunjukkan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah gitu ya. Nah, di sini para murid kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat 14 dibilang bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus gitu ya. Roh Kudus dijanjikan, mereka menyambut apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan bertekun di dalam doa. Nah, kita mau mengenal peran Roh Kudus. Yang pertama-tama saya mau ajak kita semua, Ibu Bapak, bahwa di tahun 381 Bapak-bapak gereja ketika bicara tentang Roh Kudus gitu ya, yang diberitakan oleh para rasul, yang menjadi concernnya mereka adalah peran Roh Kudusnya gitu ya. Bukan seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes tadi tentang bahasa lidah, apa yang terjadi di Pentakosta, bagaimana Roh Kudus itu kemudian membuat orang-orang terjadi mujizat gitu ya. Tetapi bapak-bapak gereja lebih memikirkan apa peran Roh Kudus gitu ya. Dan di situ disampaikan, bapak-bapak gereja merumuskan dalam kredo Nisea di Konstantinopel, mengatakan dan merumuskan kredonya, yaitu kami percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan ya. Jadi bahwa dalam rumusan ini bahwa Bapa adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan, adalah anak gitu ya, anak yang turun ke dalam bumi, ke dalam dunia menjadi manusia dan sama seperti kita gitu ya, yang menebus dosa-dosa kita dan bangkit. Tapi kemudian Roh Kudus di dalam rumusan ini, yang menarik adalah bapak-bapak gereja menambahkan sebuah frasa di akhir bahwa Roh Kudus Tuhan dan pemberi kehidupan gitu ya. Dan itu yang mau kita dalami. Roh Kudus pemberi kehidupan. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar bahwa ketika Roh Kudus tercurah, kita tidak memahaminya bahwa Roh Kudus itu tercurah hanya ketika naik panggung gitu ya. Naik panggungnya, tampil di teaternya gitu ya, hanya pada saat Pentakosta. Tetapi Roh Kudus itu sudah berkarya, bekerja bahkan sejak semula gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, meliputi samudra semesta, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi roh Allah itu ya Roh Kudus bersama dengan Allah dan Sang Anak
Trinitas gitu ya, bekerja bersama menciptakan bumi gitu ya, menciptakan langit dan bumi. Lalu yang terkenal lagi adalah di Mazmur 104 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui bumi. Artinya bahwa tanpa roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kita adalah seonggok benda mati. Tanpa Tuhan memberikan rohnya, menganugerahkan rohnya kepada kita, kita hanyalah benda-benda mati gitu ya. Dan karena ada roh, diberikan roh itu, maka kita punya kehidupan. Dan itu yang disampaikan Mazmur 104. Dan 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan demikian. Dialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Ya. Sekali lagi Roh Kudus bicara tentang kehidupan, memberi nafas, memberi hidup gitu ya. Dan Yohanes 6 ayat 63 mengatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepada wah ini ada yang ketinggalan ya, adalah roh dan hidup gitu ya. Jadi bahwa karya Roh Kudus itu memberi hidup dan dia sudah ada di mana-mana. Dari perjanjian lama diakui dan disebutkan oleh pemazmur, ada di Korintus di perjanjian baru, lalu juga ada di Yohanes gitu ya. Nah maka kita bicara ngomongin tentang Roh Kudus, kita mau mengenal peran Roh Kudus, yang pertama kita sadari adalah bahwa Roh Kudus sudah ada sejak penciptaan, di mana Allah Bapa, Anak, dan Roh berkarya bersama-sama. Mereka berkelindan, tidak mungkin ada Allah Bapa, ada Anak tanpa adanya Roh Kudus gitu ya. Maka ada kesatuan Trinitas yang terus berkarya. Lalu bahwa Roh Kudus gitu ya, memampukan buat kita memahami gitu ya, bahwa ada sebuah konsep di mana dari Bapa melalui Anak bagi kita di dalam Roh kepada Bapa. Jadi cara memahaminya tuh kayak gini Bapak Ibu. Bahwa dari Allah Bapa dengan bersama-sama dengan karya Roh Kudus yang memberi kehidupan, Allah Bapa memberikan sang hidup itu yaitu Yesus Kristus untuk kita. Ya, untuk kita, dan bersama dengan Roh Kudus Yesus berkarya di tengah dunia yang kemudian mengajak kita, melibatkan kita untuk bisa berkarya menjadi saksi Tuhan, melakukan kebaikan yang kemudian dibawa kepada Allah Bapa gitu ya. Jadi dari Allah memberikan sang hidup dengan Roh Kudus bersama dengan Yesus Kristus, sehingga kita bisa terlibat di dalamnya dan kemudian kehidupan kita dibawa tes kedekatan, kejauhan, tes di sini 1 2 3 1 2 3 ya terdengar. Oke. Dah. Oke. Jadi Udah. dari Bapa melalui Anak bagi kita di dalam Roh kepada Bapa. Jadi dari Bapa bersama-sama dengan Yesus Kristus yang mengundang kita, kemudian kita diajak mempersembahkan hidup kita, melibatkan hidup kita kepada karya kasih Allah, kemudian dikembalikan kepada Allah, bagi Allah Bapa gitu ya. Dan karya Roh Kudus itu membuat
Di mana ada anak, di sana ada roh, demikian sebaliknya, gitu ya. Di mana ada Yesus Kristus, di sana ada roh, demikian sebaliknya, tidak terpisahkan. Nah, kemudian karena itulah Ibu Bapak, kemudian kita memasuki ke dalam pembahasan tentang bahasa lidah. Kenapa? Karena kisah para rasul menceritakan tentang kebesaran perbuatan-perbuatan Allah yang ada di dalam Yesus Kristus. Fokusnya adalah Yesus Kristus yang berkarya bersama dengan Roh Kudus. Dan karya itu muncul pertama bersama juga dengan Roh Kudus di dalam hari Pentakosta. Rahmat yang kita terima kita kenal di hari Pentakosta dengan bahasa-bahasa lain gitu ya. Nah ini rahmat yang mempersaksikan Kristus melalui bahasa lidah. Nah di Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Ya. Kita masuk. Apa yang dimaksud dengan bahasa-bahasa lain gitu ya? Oke, kalau dalam pengajaran yang saya kenal, yang paling terkenal itu ada 2 gitu ya. Di dalam iman Kristen atau yang populer kita kenal gitu ya. Yang pertama adalah kriptolalia. Kripto artinya adalah tersembunyi atau rahasia gitu ya. Lalia itu bahasa. Jadi kriptolalia, bahasa yang tersembunyi, rahasia. Bagaimana bentuk kriptolalia gitu ya? Kriptolalia itu kalau ibu bapak pernah mendengar ada orang yang bisa berbahasa roh tapi kita nggak ngerti gitu ya. Sama sekali seperti orang meracau, kita nggak tahu kosakatanya apa, sama sekali tidak mengerti, maka itu disebut kriptolalia. Dan kriptolalia itu dikenal juga sebagai bahasa yang untuk pribadi dan hanya dia yang dan Tuhan yang tahu gitu ya. Tersembunyi, bukan untuk umum, komunal gitu. Lalu ada yang kedua namanya senolalia. Seno itu asing, lalia itu bahasa gitu ya. Jadi bahasa yang asing dan ini populer di dalam gereja-gereja tradisional gitu ya. Gereja-gereja tradisional memahami dan mengenali senolalia. Senolalia itu apa? Mujizat di mana para rasul bisa berbicara bahasa asing. Jadi misalnya saya ketemu Ibu Natalia bahasanya bahasa Chinese. Tapi karena saya senolalia gitu ya, diberikan anugerah Roh Kudus tercurah di dalam diri saya, maka secara mendadak saya nggak belajar bahasa Chinese, saya nggak dari Chinese, nggak pernah kenal Chinese, tiba-tiba saya bisa bahasa Chinese, bisa ngobrol berdua gitu ya. Dan itu adalah senolalia. Atau yang kedua kemungkinannya adalah bahwa senolalia ini adalah mujizatnya terjadi pada si pendengar. Begitu. Si pendengar dengan saya berbahasa Sunda, Pak Yohanes berbahasa Jawa gitu ya. Jadi Pak Yohanes berbahasa Jawa dan saya berbahasa Sunda, tapi Pak Yohanes bisa mengerti kata-kata saya. Walaupun Pak Yohanes belum pernah mengenal bahasa Sunda sebelumnya, belum belajar gitu ya bahasa Sunda. Jadi senolalia antara dua mujizat ini, antara si para murid, para rasul yang bisa berbicara bahasa asing, atau si pendengarnya yang kemudian bisa memahami bahasa yang disampaikan oleh para rasul. Gak ada yang tahu gitu ya, apa yang benar-benar terjadi pada saat itu, pada saat Roh Kudus tercurah di dalam di hari Pentakosta. Oke. Nah, lalu bagaimana pandangan GKI gitu ya? Saya pikir jarang juga ya kita tahu kan apa sih pandangannya GKI tentang bahasa lidah, bahasa roh kayak gitu ya. Dan ini ada di Tata Gereja di halaman 359 kalau tidak salah.
berkaitan dengan ajaran dan pemahaman GKI, salah satunya adalah bahasa lidah gitu ya. Kita mau sama-sama lihat. Jadi pandangan GKI tentang bahasa lidah gitu ya. Ketika di Jemaat Korintus terdapat gejala pementingan bahasa lidah, Rasul Paulus mengirim surat 1 dan 2 Korintus untuk menggembalakan dan menertibkan jemaat tersebut gitu ya. Apa aja yang ditertibkan? Pertama, gitu ya. Mereka menganggap bahwa bahasa lidah sebagai ciri pengenal karunia. Gitu ya. Dan karena pandangan itu, Paulus menasehatkan bahwa yang namanya karunia dari Tuhan itu bentuknya nggak cuman bahasa lidah, tapi ada macam-macam bahasa, ada macam-macam karunia roh gitu ya, yang diberikan kepada jemaat, kepada orang-orang yang percaya. Nah itu kalau mau dilihat, dicek, boleh buka 1 Korintus 12 ayat 4. Kemudian yang kedua, kalau belum berbahasa lidah, artinya belum menerima karunia roh. Mungkin karena itu GKI disebutnya tidak ada Roh Kudus, Pak. Karena kita tidak memahami bahwa kita juga tidak menerima pemahaman di mana kalau belum berbahasa lidah, belum menerima karunia roh. Dan Paulus menentang hal itu juga dengan mengatakan bahwa orang yang mengakui percaya kepada Yesus itu sudah menerima karunia roh. Karena ia punya keinginan atau dia bisa mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, itu adalah karunia roh juga. Bahwa itu adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Lalu yang ketiga, bahasa lidah itu menguatkan dan membangun. Gitu. Dan Paulus kemudian menasehatkan bagi jemaat yang punya pemahaman demikian dengan mengatakan berbahasa lidah hanya membangun dirinya sendiri. Kenapa? Karena hanya bisa dimengerti oleh dirinya. Personal, cuman dia yang tahu sama Tuhan gitu ya. Tapi apakah itu membangun? Apakah itu menguatkan? Tidak. Sebab yang namanya membangun dan menguatkan itu komunal bentuknya. Untuk kepentingan jemaat dan bukan pribadi. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah bahasa lidah adalah tanda kematangan iman. Wah, kalau belum pernah atau belum bisa berbahasa lidah, Paulus dibilangnya pada saat itu gitu ya, dan mungkin saat ini juga masih ada pemikiran-pemikiran yang berbicara tentang hal itu, enggak gitu ya. Paulus menasihatkan bahwa bahasa lidah bukan tanda kematangan iman. Bahwa tanda kematangan iman tidak bisa hanya dinilai, diukur atau indikatornya hanya pada satu hal saja, yaitu berbahasa lidah. Nah, dibilang terhadap orang-orang yang begitu menginginkan bisa berbahasa lidah, Paulus menasihatkan agar mereka berusaha memperoleh karunia-karunia lain yang paling utama. Karena pada saat itu yang sangat mendominasi adalah keinginan untuk bisa berbahasa lidah. Sedangkan Paulus mengatakan ada banyak karunia roh gitu ya. Dan bahkan kalau Paulus tuh pernah menyampaikan, kalau banyak karunia tapi nggak bisa berbahasa kasih gitu ya, maka sia-sialah gitu ya. Jadi yang paling utama apa? Kasih gitu. Ada hal-hal lain yang lebih utama karunia roh yang bisa dilakukan dan dikejar dibandingkan hanya sebatas bisa berbahasa lidah. Dan kemudian Paulus bahkan menyampaikan supaya jemaat tidak mudah disesatkan dengan apa? Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, dengan ajaran-ajaran yang kalau dibilang dangkal ya. Ukuran iman kita hanya dilihat dari kalau kita bisa berbahasa roh gitu. Dan kemudian Paulus mensinyalir gitu ya bahwa gejala-gejala pementingan bahasa lidah pada saat itu yang timbul di jemaat Korintus sudah banyak disebabkan karena gitu ya, sedikit banyak gitu ya, disebabkan karena potensi-potensi jemaat tidak disalurkan keluar, tapi untuk dirinya sendiri. Gitu. Jadi karena untuk dirinya sendiri
tidak banyak hal yang dilakukan untuk sesama, pelayanan keluar, maka mulai mencari hal-hal yang itu tadi lebih ke apa? Sentris ke diri sendiri gitu ya. Tidak keluar. Maka pada saat itu Paulus menasihatkan supaya jemaat kemudian menyalurkan potensi-potensinya untuk pelayanan keluar. Dan ini adalah pandangan GKI. Dan itu sebabnya kita tidak mengakui bahwa Roh Kudus tercurah melalui tanda kita bisa berbahasa roh. Dan kita akan masih menggali lagi bersama-sama. Oke, dan saya akan masuk kepada teori yang lain dari bahasa-bahasa lain, yaitu diglosia. Diglosia itu apa? Itu dua, glosia itu bahasa, gitu ya. Jadi dua bahasa, ya. Seseorang atau sebuah komunitas memakai dua bahasa, yaitu bahasa tinggi, formal, dan bahasa rendah, populer, ya. Mungkin kita kalau contoh dalam kehidupan yang dekat dengan kita, ada bahasa Jawa alus, ada bahasa Jawa sehari-hari gitu ya Pak. Ada bahasa Jawa keraton, promo gitu ya, yang lebih tinggi, tapi ada bahasa yang memang digunakan sehari-hari gitu. Dan itu yang dimaksud dengan diglosia, seseorang dengan memakai dua bahasa, bahasa tinggi formal dan bahasa rendah populer gitu ya. Kenapa kita mau perlu tahu itu? Kita perlu cari tahu juga gitu ya. Siapa aja sih yang hadir dalam peristiwa Pentakosta pas mereka lagi kumpul-kumpul di Yerusalem gitu ya. Orang Yahudi yang tinggal di Palestina, orang Yudea mayoritas, orang Yahudi diaspora itu minoritas, dan mereka berbahasa ganda gitu ya. Si orang Yahudi, orang Yudea, orang Yahudi diaspora, mereka ini adalah mereka yang berbahasa ganda, bilingual, Ibrani dan Aram atau bahasa Yunani gitu. Saya mencari tahu hal ini dari bukan artikel ya, tapi sebuah seminar yang pembicaranya adalah Pak Pendeta Yoas Adi Prasetya. Ya, jadi banyak buku-buku sebenarnya yang dia baca berkaitan tentang secara geografis gitu ya. Orang-orang yang kumpul itu ternyata berbahasa Aram dan bahasa Yunani, dan kemudian ada beberapa teolog yang mendalami sebetulnya apa sih yang terjadi ketika Roh Kudus turun gitu ya. Mengapa peristiwa itu menjadi peristiwa yang besar, orang-orang bisa mengerti bahasa yang berbeda yang disebut bahasa-bahasa lain, dan seberapa jauh gitu ya pemahaman tentang geografis ini, tentang ilmu bahasa yang mereka ucapkan, yang mereka gunakan kemudian berpengaruh kepada karya Roh Kudus gitu. Kalau mau mendalami, maksud saya, kalau ibu bapak penasaran lebih dalam, mungkin kita bisa undang Pak Yowasnya gitu ya, berbicara lebih dalam tentang bahasa-bahasa lain ini. Karena saya hanya sedikit. Nah, Lukas dengan sangat apik mencatat siapa saja yang ada pada saat kejadian gitu ya. Ada siapa aja di sana gitu ya. Ada orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia. Lalu ada Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah, ya. Jadi mereka yang datang dengan menyebutkan dari mana saja orang-orang itu datang, Lukas sedang menunjuk geografis di mana bahasa apa yang mereka gunakan. Dan bahasa Aram dan juga bahasa Yunani. Kemudian di mana bahasa Ibraninya digunakan? Bahasa Ibrani digunakan dalam bahasa
ibadah, bahasa religius. Itu yang tadi, yang bahasa tinggi formal gitu ya. Dan ketika mereka menggunakan bahasa yang tinggi dan formal, mereka berkumpul, mereka menggunakan bahasa yang sehari-hari tadi gitu ya. Dan di sanalah saya baru kemudian mengerti gitu ya. Ternyata yang disebutkan oleh Lukas ini bukan cuma menunjukkan bahwa ada banyak ragam orang yang datang dari penjuru daerah-daerah, tapi juga bicara tentang bahasa apa yang mereka gunakan gitu ya. Dan karena itu ketika kita berbicara tentang Roh Kudus gitu ya, dan kuasa Roh Kudus yang tercurah kepada para murid, maka dengan mengetahui, mengenal secara lebih dalam bahwa ada orang-orang yang menggunakan bilingual, dua bahasa di dalam kehidupannya, maka Roh Kudus bukan sekadar atau bukan berbicara semata-mata tentang bahasa lidah yang tidak dimengerti atau yang populer kita kenal saat ini gitu ya, dan mungkin pada masa-masa awal-awal gitu ya, tetapi bicara tentang otoritas Roh Kudus gitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 4 di sana dikatakan bahwa kisah itu bicara tentang otoritas Roh Kudus yang membuat mereka, kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4, saya boleh minta siapa ya? Pak Yohanes. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kuasa Roh Kudus membuat para murid dapat berkata-kata dengan otoritas. Dengan kewibawaan mereka berkata-kata tentang kebenaran, mereka berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar Allah ya. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 14 gitu ya, dikatakan lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Kata berkata dalam bahasa asli yang digunakan oleh Lukas dalam ayat ini adalah apotegomai. Apotegomai artinya berkata-kata dengan wibawa, dengan kuasa, dengan otoritas yang datang dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memampukan, yang membuat para murid yang jumlahnya hanya 12 orang ke tengah-tengah ribuan orang lalu mengatakan perbuatan-perbuatan Allah, namun apa yang dikatakannya itu dengan otoritas, dengan kewibawaan, dengan percaya diri yang diberikan oleh Roh Kudus ya. Dan karena itu kuasa Roh Kudus mendorong, memberanikan para murid itu yang jumlahnya sangat sedikit itu untuk mengatakan kebenaran tentang perbuatan Allah kepada ribuan orang. Dan kita tahu kemudian khotbah Petrus ya, yang ada di dalam Kisah Para Rasul 2 kemudian membuat 3.000 orang dibaptiskan, percaya kepada Yesus. Dan apa yang kita pelajari lagi adalah bahwa ketika para murid diberikan kuasa Roh Kudus untuk berbicara, itu adalah subversif gitu ya. Kenapa itu menjadi dari minoritas memberitakan kebenaran yang menjadi suara yang mengguncang gitu ya, suara yang membuat banyak orang kemudian melihat kebenaran itu, karena mereka
Di ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 7 mengatakan, bukankah mereka yang berkata-kata itu orang Galilea? Ibu bapak dan saudara-saudari yang di Zoom maupun yang di tempat ini, Galilea itu dikenal di dalam Alkitab, dalam berbagai kisah, itu adalah tempat minoritas, tempat orang-orang yang terpinggirkan. Dan oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus malaikat yang berbicara kepada Maria, dia sudah tidak ada di sini, ia pergi ke Galilea, gitu kan ya. Bahwa Tuhan pertama kali memberikan berita kebangkitannya kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang minoritas, kepada orang-orang yang hidup di tepi yang antara di tempat yang tidak seharusnya gitu ya, karena ia terpinggirkan. Dan karena itu ketika para murid berbicara, mereka berbicara mewakili orang-orang dari Galilea gitu ya, orang-orang yang selama ini terpinggirkan. Dan karena itu oleh kuasa Roh, orang-orang yang dianggap kecil itu, yang sering diremehkan itu, yang dianggap tidak bernilai itu, punya suara kebenaran. Dan yang terakhir, bahwa Roh Kudus memberikan kuasa bagi para murid untuk memberitakan perbuatan Allah. Fokusnya siapa? Kristus. Yang disaksikan siapa? Kristus. Ya, yang diberitakan perbuatan-perbuatan baiknya, karyanya adalah karya Kristus. Dan di situ dikatakan, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret. Dan itu kesaksian yang diberitakan oleh para murid. Dan kemudian apalagi yang menjadi kuasa Roh Kudus yang membuat para murid bisa berbicara dengan otoritas, kewibawaan, memberitakan kabar tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan bahwa kuasa dari apa yang disampaikan itu kemudian dihidupi dalam jemaat mula-mula gitu ya. Apa dampaknya? Yaitu cara hidup jemaat yang pertama, bahwa Roh Kudus bukan yang menjadi mujizat, bukan bahasa rohnya, bahasa lidahnya, tetapi apa yang menjadi kesaksian di dalam hidup para pengikut Tuhan gitu ya. Yang menjadi mujizatnya bukan lagi orang yang berkata-kata dengan bahasa asing, tapi bahwa perbuatan Allah mengubah orang-orang. Apa yang disampaikan mengubah cara hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan oleh karena itu, ketika berbicara tentang kuasa Roh Kudus, apakah kita dicurahkan juga seperti para murid? Iya, Bapak Ibu. Buat saya ketika saya tahu bahwa ada bilingual tadi, ada bahasa yang tinggi yang dipakai dalam ibadah, tapi juga ada bahasa yang sehari-hari, apa yang mau disampaikan oleh Lukas adalah ketika orang tercurah Roh Kudus, maka mau apapun bahasa yang dia gunakan, mau itu bahasa sehari-hari, mau itu bahasa kromo, maka ia akan bisa menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah. Maka perbuatan-perbuatan Allah bukan hanya dimengerti oleh 1-2 orang, tapi komunal, kemudian menjadi kesaksian yang dihidupi dan memberi dampak bagi orang lain. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Pertama, karena ini tadi soal istilah bahasa roh itu ya, saya lebih suka dengar itu glosolalia, bukan kriptolalia. Jadi apakah itu sama? Terus yang kedua memang senolalia. Itu jadi yang populer lebih ke glosolalia, yang bahasa-bahasa mungkin tidak dimengerti itu ya. Nah, memang kalau kadang di beberapa gereja itu
walaupun Paulus sudah mengatakan beberapa kali, berulang kali di surat-suratnya bahwa bahasa yang bahasa roh yang dibilang itu kan mestinya lebih berguna aku mengatakan 5 kata dengan bahasa yang dimengerti daripada mengatakan dengan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti. Atau kalau kamu berbahasa roh harus ada yang mengartikan. Dan seterusnya peringatan-peringatan Paulus. Tapi karunia itu yang karena orang nggak bisa ngecek, kadang pakai bahasa itu dipikir keren gitu ya. Jadi gereja-gereja ada mungkin yang menekankan malah ke hal yang sebetulnya Paulus sendiri menekankan itu tidak boleh digunakan kalau nggak ada yang mengartikan gitu ya. Itu aja sih, satu soal bahasa dan soal bahasa tadi glosolalia dan senolalia. Itu glosolalianya apakah sama dengan kriptolalia. Terus kalau soal bahasa roh memang ya saya percaya bahwa itu hanya salah satu karunia ya yang gereja kita bukan menekankan di hal seperti itu. Walaupun saya sendiri percaya bahwa itu ada karena kakak saya sendiri orang GKI murni nggak pernah jajan-jajan ke gereja lain. Itu pernah dia sakit berapa tahun yang lalu ya. Dan dia heran tiap kali berdoa itu ada dia mengucapkan sesuatu yang dia nggak mengerti dan bahasanya itu saya juga kalau dengar kok aneh gitu apa gitu. Tapi setelah dia sembuh itu hilang. Jadi pas dia diperlukan kan ini ada satu kalau dibaca di 1 Korintus 14 ayat 19 itu tapi dalam 1 Korintus 14 ayat 22 karena itu karunia bahasa adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang beriman tetapi orang yang tidak beriman. Jadi mungkin pas kondisi kita malah imannya pas drop kita dibantu oleh Roh Kudus untuk berbicara seperti yang dialami oleh kakak saya. Terima kasih. Mau saya respon dulu kali ya, supaya tidak terlalu nanti lupa gitu ya. Ada di chat ada satu juga ya. Nah, jadi apakah glosolalia sama dengan kriptolalia? Berbeda karena glosolalia itu artinya bahasa, gitu ya. Bahasa lain tadi, gitu ya. Dan itu yang tadi kemudian diartikan sebagai orang gitu ya, seorang teolog kemudian menggali lebih dalam dan kemudian menemukan di glosalia gitu ya, artinya 2 bahasa gitu Pak. Itu. Sedangkan yang kripto tadi sebetulnya itu yang lebih meracau. Dan itu yang sebetulnya nggak ada di Kisah Para Rasul. Karena Kisah Para Rasul ketika menggunakan bahasa yang dipakai adalah glosolalia, bukan kripto. Gitu. Sehingga semakin jelaslah bahwa yang disebut meracau itu bukan yang terjadi di Kisah Para Rasul. Seperti itu. Itu perbedaannya karena yang kripto itu hanya dia yang tahu dan Tuhan. Gitu ya, tersembunyi, rahasia gitu. Dan artinya untuk pribadi gitu ya, bukan untuk komunal gitu. Itu yang juga diingatkan oleh Paulus gitu ya. Lalu yang kedua tadi ya ya itu hanya salah satu karunia yang memang pada masa itu ada gitu ya dan sampai sekarang ada tapi hanya beberapa orang dan itu menjadi sebuah anugerah iya. Tapi memang bahwa kita punya sikap gitu ya, bahwa ketika itu terjadi itu bukan menjadi yang utama dalam kehidupan spiritualitas kita, apalagi menjadi indikator penilaian apakah hidupnya dicurahi oleh Roh Kudus atau tidak gitu ya. Oke, terima kasih Pak Yo. Apakah menjawab? Semoga menjawab. Maju aja nggak Kak? Oh, yang wireless. Oke. Ya, karena saya mau nanya begini.
Tadi kan kalau yang kriptolalia itu seperti meracau gitu ya. Saya lebih sepakat kepada yang tadi Yohanes contohkan gitu ya. Tadi siapa ya Mama Yohanes Siti. Ya jadi dia dan Tuhan. Nah yang jadi pertanyaan saya dari kecil nih gitu ya. Eh itu kan satu karunia ya. Mohon maaf kalau ada banyak gereja yang menggunakan bahasa roh itu, mohon maaf kalau saya terkesannya jadi kayak buat main-main. Apakah itu tidak menghujat ya? Jadi kalau saya lihat, ya mohon maaf ya, jadi yang kok semua bisa gitu ya. Itu saya sampai berpikir gini sampai hari ini, saya berpikir kenapa itu nggak dihentikan? Karena itu kan satu karunia Allah. Dan tadi saya penjelasannya Kak Ana meyakinkan dan menguatkan saya ya, betapa saya bersyukur di GKI tidak begitu mudah untuk ya itu tadi yang kita pertama ya harus bilang ya, nggak ada Roh Kudus karena nggak bisa bahasa ini gitu ya, bahasa lidah. Justru saya lebih appreciate begitu ya, artinya setiap pribadi Tuhan akan karuniakan dan dia yang bisa mengerti dengan Tuhannya, atau secara komunal yang bisa menguatkan, bisa memuliakan Allah, itu jauh lebih memuliakan Allah. Itulah karya Roh Kudus. Tapi kalau meracau yang saya bingung, kamu ngomong apa? Dan apa yang bisa didapat dari orang sekitarnya dan juga ya orang dianya sendiri gitu ya. Apakah itu termasuk ke dalam, karena saya kalau nggak salah ingat, mohon dikoreksi, dosa yang tidak bisa diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Saya lagi berpikir, ini menghujat Roh Kudus nggak ya? Karena kayak buat mainan buat saya gitu. Kayak buat mainan gitu ya. Karena orang yang baru masuk ke gereja itu dengan, oh dia bisa dihafalin, saya sendiri bisa hafal nih. Oh abis ini, abis ini gitu ya. Ya mohon maaf kalau dulu-dulu saya dari SMA gitu, saya sering jajan kemana-mana. Oh. Ya, jadi Oh, jadi tahu deh. jadi tahu. Dan saya sampai, oh oke, ini saya bisa hafalin, tapi nggak ada manfaatnya. Gitu. Oke, itu aja kan. Ya, mungkin pertama-tama begini kali ya, ketika kita sama-sama tahu bahwa ada yang namanya kriptolalia dan lain sebagainya, ini bukan untuk kemudian menilai dan menghakimi uh, gereja yang menggunakan bahasa lidah atau bahasa roh gitu ya, tapi bahwa kita punya pengetahuan, ada karunia itu, namun apakah kita bisa mengetahui itu menghujat atau tidak? Saya sih nggak bisa karena saya nggak belajar dan belum tahu gitu ya, dan tidak tahu apa yang disampaikan gitu ya. Jadi saya lebih mengambil sikap begini Kanani, bahwa ketika ada orang yang menggunakan bahasa-bahasa itu, kita menghargai apa yang mereka yakini dan percayai bahwa itu sebagai sebuah karunia, namun jangan membuat kita berada pada sikap yang kemudian dengan hal yang kita ketahui lalu kita menilai gitu ya. Bukannya gimana gitu ya, tapi balik lagi yang bahwa itu dilakukan oleh orang, kita punya keyakinan sendiri, maka kita menjaga keyakinan yang ada pada kita gitu ya. Apakah itu menghujat atau enggak, saya jelas tidak tahu gitu. Tapi bahwa ketika mereka menyampaikan itu saya tidak mengerti, ya saya nggak ngerti. Justru karena saya nggak ngerti, saya nggak tahu itu menghujat atau memuji gitu ya. Itu sih. Saya gak punya banyak pengalaman tentang bahasa roh gitu ya. Mm-mm. Seperti kita punya pandangan GKI, artinya jemaat itu dituntun seperti ini tracknya gitu ya. Oke, saya ralat bukan untuk menghakimi gereja lain, tapi artinya begini, dalam satu gereja itu kan ada jemaat yang mana kita sama-sama tahu, sama-sama belajar kebenaran firman. Kalau satu gereja tidak mempunyai satu track yang jelas, yang tegas
gitu ya. Kan jelas mereka, Kak. Eh, Buat mereka jelas, buat kita nggak jelas. Iya. Buat bahwa mereka meyakini itu sebagai satu karunia yang mengindikasi mereka ini tapi itu maksud saya gini, jelas bagi mereka. tapi kalau kayak yang Mm-mm. Yohanes tadi contohkan, Mm-mm. itu saya sangat-sangat bisa menerima. Sebagai, Betul. oke, misalnya saya sebagai orang di luar mereka, gitu ya. Yohanes mencontohkan itu, oh oke, itu memang dari Tuhan. Tapi kalau ini secara komunal, Kalau nggak salah ada sekolahnya sih. ya Iya, itu ini dia, pertanyaannya Pak Frans nih. gitu ya. Apakah bahasa lidah bisa dipelajari dan bisa Nah itu diajarkan dia. oleh orang? Nah, Ada itu. sekolahnya, Pak, tapi saya belum pernah ikut, Pak Frans. Itu maksud saya, kok bisa dipelajari? Sedangkan itu kan dari Roh Kudus gitu. Ya, Jadi bahasa lidah itu ada gereja yang mempelajari sehingga mereka bisa berbahasa lidah. Jadi untuk bahasa lidah itu dia dengan suara-suara bahasa lidah itu dipelajari. Tetapi ada satu lagi, ini benar-benar waktu saya di gereja Amsterdam itu ada orang negro di sebelah saya. Pas dia berdoa, dia bisa berguncang-guncang, bisa berbahasa. Nah itu saya rasa itu karunia. Jadi tadi Penatua Ana bilang tidak bisa menghakimi atau ya istilahnya begitu. Nah ada yang karunia benar-benar dari Roh Kudus yang turun ke atasnya ya, seperti Tuhan Yesus juga kan dicurahkan Roh Kudus waktu di air itu ya, mandi itu ya. Nah yang dipelajarinya itu yang membuat saya juga merasakan lebih baik kita memenang benar-benar Roh Kudus turun ke atas kita dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu Roh Kudus yang membimbing kita sehingga kita mendapatkan roh kebenaran. Iya, Gitu. terima kasih. Oke, ini saya taruh sini dulu ya. Oke. Ya mungkin sama kayak pengalamannya Pak Yo gitu ya, cicinya, bahwa ketika itu sebagai karunia, maka itu terjadi tanpa direncanakan gitu ya, bahwa itu terjadi begitu saja dan itu sendiri ya Pak, sendiri ya, sendiri. Dan begitu pun sudah sembuh maka hilang. Maka karunia itu bukan karunia yang menetap sebagai sebuah talenta, dia bisa berbahasa roh, kemudian berkata-kata dengan bahasa roh. Saya cuma punya satu pengalaman didoain gitu ya. Terus waktu didoain ditumpangin tangan, lalu orangnya berbahasa roh, tapi saya bingung, hati saya malah nggak damai gitu ya. Karena itu sesuatu yang sangat baru. Jadi kayak dia ngomong apa? Ini dia ngapain? Nah, itu saya rasa yang membuat tidak justru menguatkan iman dan membangun, tapi membuat orang kemudian kebingungan dan merasa tidak nyaman gitu ya. Itu kalau pengalaman saya, dan saya rasa setiap orang yang punya dan pernah mengalami karunia roh itu ya syukurilah gitu ya. Bersyukur bahwa itu menjadi salah satu pengalaman di mana ia merasakan gitu ya. Tapi yang namanya kuasa Roh Kudus turun bukan ketika itu terjadi saja, bahwa dalam kehidupan kita ketika kita memberikan kesaksian kepada Tuhan, berani berbicara tentang kebenaran, menceritakan perbuatan Tuhan, menyaksikan Allah dalam kehidupan kita, itu sudah kuasa Roh Kudus. Gitu ya. Bahkan ketika kita mampu mengakui bahwa Tuhan adalah juru selamat, itu sendiri adalah anugerah dan kuasa Roh Kudus. Itu bukan karena kita yang bisa, kita yang kuat, kita yang mampu, kita yang beriman. Bahkan di dalam iman percaya kita, iman sendiri itu adalah anugerah dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang memberikannya, kita nggak bisa beriman. Gitu. Saya cuma mau menceritakan teman saya dulu waktu di GKI Halimun dulu waktu saya sama-sama remaja. Ya ini kan kuasa Roh Kudus juga waktu zaman-zamannya gereja-gereja kayak seberang sana. Nah dia tuh
berdoa minta pengen bisa bahasa lidah. Nah, dia cerita sama saya, Nat, aku doain terus semalam tadi pagi, dia bilang waktu saat teduh, kita kan memang kebiasaan kalau saat teduh tuh pagi gitu kan. Tadi pagi kita waktu gua saat teduh lidah gua bergerak sendiri. Berarti itu tapi gua nggak ngerti, pokoknya gua bergerak. Tapi setelah itu udah nggak bisa lagi. Saya bilang, oh ya berarti lu udah ngerasain ya bahasa lidah. Nah itu, jadi memang mungkin bisa kalau mau minta saat ini misalnya ada orang yang bohong itu mah nggak bakal, mungkin aja minta aja sama Tuhan bisa gitu. Ya, boleh dicoba silakan. Nanti habis itu next PA yang udah ngalamin sharing gitu ya. Ya, kita tetap harus perlu menilik diri gitu ya ketika kita mau ini. Maaf ya Pak Yo, misalkan ada yang sakit atau memang lagi pikirannya kosong, bisa aja roh-roh lain yang masuk, itu kita harus hati-hati. Jadi supaya kita lebih kuat imannya, kita harus terus fokus setiap detik, setiap saat, kita harus terus percaya iman bahwa Yesus ada di kita dan pikiran kita harus sehati sepikir dengan Kristus. Mungkin itu kita jadi sebagai seorang percaya harus saling mengingatkan mungkin begitu kali. Ya, makasih Bu Risita. Saya pikir saya juga bisa menilai bahwa orang itu memuliakan Tuhan atau enggak. Jadi kalau orang bilang dia mengalami bahasa lidah tapi dia tidak memuliakan Tuhan, saya juga tahu bisa menilai Bu Risita. Jadi saya ketemu sendiri karena itu cicit saya. Dan saya tahu bahwa dia waktu berdoa sama Tuhan Yesus, dan dia sendiri nggak bisa di stop. Kamu gimana? Iya, dia ngomong sesuatu yang waktu berdoa. Jadi dia bukan seperti kesurupan yang ngaco begitu, Bu Rosita. Jadi saya juga bisa menilai si Bu Rosita. Ya, jadi istilahnya aku juga tahu itu ujilah setiap roh kan. Jadi dari buahnya kita tahu apa yang ada di orang itu. Jadi pasti nggak mungkin saya akan bersaksi kayak gini bahwa cicit saya kesurupan, itu ya nggak mungkin dong. Ya, nggak, maksudnya Bu Risita juga hati-hati kalau ngomong gitu, harus disaring lah. Ya. Pakai mic Kak, sorry. Mohon maaf. Ya, Kak Nani memberikan kesaksian, diulang Kak dari awal. Jadi saya supaya yang di Zoom bisa mengikuti. Jadi saya waktu saya kuliah, saya ikut persekutuan gitu ya, dan saya diajak ke panitiaan KKR. Nah, setiap panitia itu ditumpangin tangan tuh. Nah, saya lihat sendiri gitu ya, sambil doa ditumpangin tangan, semua jatuh. Giliran saya nggak jatuh, didorong lah saya nggak jatuh juga gitu ya. Lalu didorong lagi, nggak jatuh juga. Saya sampai mikir gini, kenapa mesti didorong? Kan saya nggak mau jatuh gitu, kenapa mesti jatuh? Walaupun di belakang saya ada 3-4 orang gitu ya. Lalu saya dipanggil sama, di sini mohon maaf karena ini terekam, saya nggak perlu sebutkan nama pendetanya begitu ya, dan itu menempel di kepala saya, agak sedikit melukai gitu ya. Dia mengatakan, jadi ada dua, saya dengan teman saya, dia mengatakan begini, kenapa kamu nggak jatuh? Saya bilang, nggak tahu juga Pak Pendeta, pasti kamu punya dosa yang sangat besar. Dia langsung gini, kamu juga, lebih baik kamu doa puasa. Wah, saya ada mah Pak Pendeta, saya nggak bisa puasa. Ya udah puasa setengah hari. Saya lakukan itu,
Minggu depannya saya ditumpangin tangan lagi, nggak jatuh juga 2 orangnya. Dan pendeta ini bilang, kamu benar-benar nggak boleh masuk ke ruang KKR, kamu hanya boleh di dapur. Saya bilang sama teman saya, "Wah, saya senang sekali di dapur." Saya bilang begitu. Tapi saya, jujur saya terluka waktu itu. Saya bilang, Tuhan, kenapa orang lain bisa jatuh, saya tidak jatuh? Apakah saya punya dosa yang sangat besar dan saya tidak ada Roh Kudus di dalam hati saya? Beberapa hari saya benar-benar saya menangis. Dan itu saya nggak dapat jawaban cukup panjang. Sampai pada satu titik Tuhan memberikan jawaban itu buat saya ketika ponakan saya sakit. Jadi ketika itu saya berdoa, saya berdiri, saya cuma pasrah, itu saya nggak tahu, saya nggak bisa menahan kaki saya. Dan saya cuma sendirian, saya itu benar-benar jatuh. Dan saya bilang, Tuhan apakah ini yang Tuhan berikan jawaban buat saya? Justru ketika saya sendiri, saya memasrahkan doa saya kepada Tuhan. Di situ saya benar-benar saya nggak ngerti kenapa kaki saya tidak bisa menopang tubuh saya. Sedangkan waktu itu pendeta itu mendorong kepala saya berkali-kali, saya tidak jatuh. Jadi Membal. saya dari situ saya belajar satu hal, Tuhan itu sangat baik. Bahwa ketika kita memang meminta sesuatu yang bukan untuk menyombongkan diri, begitu artinya Tuhan berikan itu. Dan saya sendiri sampai sekarang tuh bingung, kenapa ya kok bisa ya kaki saya nggak bisa menopang tubuh saya. Itu benar-benar saya ya nggak bisa gitu, kayak orang nggak punya nggak punya tulang gitu. Benar-benar lunglai dan saya sampai tiarap gitu doanya, dan itu saya bisa nangis sejadi-jadinya. Dan itu saya meyakini bahwa doa saya yang sekian tahun dijawab. Itu pengalaman saya tentang, makanya saya bilang Roh Kudus yang diterima oleh seseorang seperti tadi cicinya Kak Yohanes itu, saya sangat meyakini. Artinya secara personal yang mana ya Orang-orang yang menerima kuasa Roh Kudus itu, saya rasa itu malah boleh dibilang spesial ya. Jadi itu saya spesial. nggak minta untuk Karena jatuh loh, nggak minta untuk karena jatuh lagi nggak doa semua saya. nggak semua orang bisa kayak teman saya. Dan saya lihat memang dia orangnya ya dalam kayak kita kan dulu di remaja tuh punya persekutuan, dia itu ya lebih kusuk lah gitu orangnya gitu, lebih kusuk, lebih ini gitu, dan dia mendapatkannya gitu. Itu karena Ya, pengalaman. jadi mungkin saya tanggapi gitu ya, bahwa berbicara tentang karunia roh yang dengan berbagai pengalaman, baik yang Kanani rasakan atau cicinya Pak Yohanes alami gitu ya. eh, Begini, kita jangan sampai apa yang disampaikan oleh Bu Rosita tadi gitu ya, bahwa kita jangan membatasi diri kita pada karya karunia Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ia perlu menguji tapi jangan terlalu pesimis gitu ya. Seolah-olah ketika kita melihat saudara yang berbeda dari kita punya hal-hal yang tadi gitu ya. Kalau buat saya ketika melihat hal itu dan ia bisa dan itu membuat ia memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidupnya, tahu bahwa yang paling besar fokusnya tadi gitu ya. Perhatiin kisah para rasul. Ketika kuasa Roh Kudus turun itu bukan Petrus yang tampil. Bukan Petrus yang diceritain, tapi yang diceritain adalah Yesus yang dari Nazaret gitu ya. Dia yang mati bangkit gitu ya. Jadi itunya gitu. Jadi kita jangan buru-buru kemudian jadi pesimis bahwa ini kayaknya beneran apa bohongan sih gitu ya. Tapi bahwa beri ruang untuk dimana kita tidak membatasi karya Allah dalam hidup kita gitu.
Dan kalau mau mengalami kayak tadi tuh ya, disuruh coba puasa. Puasa, minta sama Tuhan, tapi kalaupun tidak diberi buat saya, ya jangan kecewa. Karena balik lagi ke nasihat Paulus tadi gitu ya, bahwa bahasa lidah menjadi suatu karunia roh, tapi nggak jadi satu-satunya karunia roh. Ada karunia-karunia roh yang paling utama. Itu yang kita pegang gitu. Dan itu mungkin uh, Bu Maya gitu ya di chat mengatakan fungsi karunia bahasa roh itu sebenarnya untuk apa ya? Apakah untuk lebih mudah berkomunikasi dengan Allah atau untuk mempermudah dalam penyebaran Injil kepada sesama? Buat saya tadi itu, bahwa kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita memampukan kita untuk berani menjadi saksi, melakukan kehendak Tuhan dalam berbagai situasi kehidupan kita gitu ya. Karena kalau balik lagi gitu ya ke para murid itu sebelum Pentakosta ya hidupnya dalam ketakutan gitu ya. Bertekun di dalam doa menantikan Roh Kudus, tapi begitu Roh Kudus yang dijanjikan itu turun ke dalam mereka, membuat mereka berani keluar, terus kemudian memberitakan kebenaran dan perbuatan-perbuatan Allah, ya. Dan bahkan kelanjutannya adalah jemaat mula-mula, di mana dari hasil kesaksian itu mengubah hidup banyak orang, gitu. Dan balik lagi, ketika bicara tentang kuasa Roh Kudus itu enggak turun pas Pentakosta gitu ya. Tapi bahwa dari sepanjang tadi penciptaan, lalu dalam Mazmur, dalam berbagai hal Roh Kudus itu sudah bekerja dan berkarya. Bahkan dikatakan tanpa Roh yang memberikan hidup kita hanyalah seonggok daging yang tidak hidup gitu ya. Jadi Roh Kudus pasti menghidupkan dan membuat kita berani menjadi saksi gitu ya, berani mengutarakan kebenaran. Lalu Pak Frans, kalau bisa dipelajari bahasa lidah, apakah itu berarti kita yang inisiatif? Padahal dari bacaan di Kisah Para Rasul bukan itu karya Roh Kudus. Mohon penjelasannya. Oke, kalau soal inisiatif, begini Pak, kalau yang dalam Kisah Para Rasul, bahwa para murid bertekun di dalam doa menantikan penghiburan yang dijanjikan gitu ya, penggenapan. Bahwa efek dan dampaknya berbeda, iya. Tapi kalau misalnya soal inisiatif, kalau saya tadi dengar cerita-cerita atau sharing dari Bapak Ibu yang ada di sini gitu ya, bisa jadi kalau kita berinisiatif, kita punya niat, dan kita berdoa, Tuhan bisa kasih itu gitu ya. Nah, tapi apakah ketika kita berinisiatif lalu kita mengupayakan untuk merasakan dan mengalami kuasa Roh Kudus dengan bahasa lidah tadi, kalau nggak dikasih ya bukan, balik lagi gitu ya. Itu bukan sesuatu satu-satunya yang kita kejar gitu. Tapi bahwa itu semata-mata adalah hak Tuhan yang diberikan kepada kita gitu ya. Bahwa mungkin kalau yang di sini yang berinisiatif diberikan, puji Tuhan. Tapi ada nggak yang udah berinisiatif puasa 40 hari gitu ya, terus berdoa siang dan malam terus gak dapet? Ya mungkin ada gitu ya. Tapi itu nggak menjadi satu-satunya bukti bahwa itu karunia Roh Kudus gitu yang diberikan kepada kita. Itu sih Pak. Yang ini saya pengen tahu aja ya. Dari sepanjang kehidupan GKI, ada nggak pernah dengar nggak bahwa pendeta GKI gitu merasakan atau menceritakan dia mengalami kuasa Roh Kudus? Aku sih belum pernah dengar ya. Nah, Ibu belum pernah dengar, saya juga belum pernah dengar. Kita perlu tanya Pak Roni, Pendeta Stira sama Pendeta Novita untuk tahu hal itu. Ada nggak sih pengalaman pendeta GKI gitu ya? Kalau saya juga belum pernah. Saya belum pernah melihat, mendengar gitu ya cerita tentang pendeta GKI yang ini.
Ya karena mungkin juga ya kita nggak tahu sih ya Bu, kita hanya bisa berasumsi ya kan, cuma bisa berasumsi bahwa mungkin karena itu yang mereka yakini sebagai satu karunia roh untuk kematangan iman dan lain-lain, maka itu yang menjadi iya begitu. Tapi apa mungkin aja justru pendeta GKI ada yang ngalamin tapi ya diam-diam aja gitu kan karena itu personal gitu. Begitu sih. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan lain atau ada yang mau sharing? Dipersilakan. Yang dari Zoom atau yang ada di tempat ini. Bahasa lidah di Alkitab tertulis bahasa lidah berarti berarti betul ada. Nah, Ada. itu karunia. Iya. Jadi memang Ada bahwa apa ya? nggak mungkin bohong Alkitab. Enggak. Nah, berarti ada. Bahwa itu ada dan ditulis oleh Paulus. Iya. Justru kan Paulus mengatakan di dalam Korintus kan, tapi bahwa pada saat itu kemudian bahasa lidah menjadi penentu. Nah itu yang keliru, sebab karunia roh nggak cuma itu. Gitu. Betul Bu Ana, setuju saya. Terima Gitu kasih. ya. Jadi apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita refleksikan ketika berbicara tentang yang namanya kuasa roh. Roh Kudus tidak tercurah atau pertama kali turun dalam hari Pentakosta gitu ya kepada para murid, tapi bahwa Roh Kudus sejak awal mula sudah berkarya bersama-sama dengan Allah Bapa dan juga bersama dengan Anak. Bahkan di dalam Roh Kudus Sang Bapa memberikan sang hidup itu yaitu Yesus Kristus dan membawa kita, melibatkan kita sehingga kita bisa membawa kehidupan kita kepada Allah Bapa. Gitu ya, dari dan bagi Allah Bapa. Dan bahwa tanpa roh kita hanyalah seonggok daging. Jadi karya Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Dan apa yang terjadi di dalam kisah para rasul ketika itu berbicara tentang bahasa-bahasa lain yang diterjemahkan di dalam TB2 gitu ya, bahasa-bahasa lain itu seorang penafsir gitu ya, hitunglah dalam teologi ada perkembangan di mana orang kemudian meneliti orang-orang yang datang pada saat itu bahasa apa yang mereka gunakan, lalu kemudian menemukan bahwa ketika berbicara tentang bahasa lain itu adalah orang-orang yang dua bahasa bilingual, dan itu artinya bahwa setiap kita yang berbahasa dengan apapun bahasa yang kita gunakan, kita juga punya kuasa. Karena Roh Kudus kita percaya tinggal di dalam hati kita. Dan karena kuasa Roh Kudus itu kita juga diberikan otoritas. Ketika kita berbicara tentang kebenaran dengan wibawa, dengan percaya diri, menyaksikan perbuatan-perbuatan besar Allah. Fokusnya siapa? Yesus, gitu ya. Dan itu dihidupi. Ketika itu dihidupi, itu mengubah hidup banyak orang. Orang-orang yang menghidupi, mereka hidup di dalam karunia roh yang kemudian terus membuat orang memuliakan dan memuji nama Tuhan gitu ya. Itu ada lagi kalau di Zoom ada yang ingin sharing atau berbagi atau bertanya? Kalau masih seru bahas bahasa lidah ya itu tadi ya. Bisa mengundang satu pendeta GKI yang mendalami juga. Iya, pendeta Yoas Adi Prasetya. Iya. Berbicara tentang bahasa roh, bahasa lidah gitu ya, istilah-istilah itu mereka yang lebih dalam tentang hal itu. Pak Yohanes mau menyampaikan sesuatu? Kalau nggak ada, kita selesai gitu ya, bahas tentang
bahasa roh. Terima kasih Ibu Bapak yang sudah mengikuti. Semoga kita bisa bersama-sama semakin menghayati kuasa roh yang ada di dalam hidup kita yang sudah dianugerahkan Tuhan bagi setiap kita, ya. Doa. Mari kita, ya, ya, ya. Bu Novita, Pak Alex, Pak Frans, Toha, ya, dan Rani. Oke, ya. Ya, kita mau mendoakan, apakah yang di Zoom ada yang ingin didoakan juga? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pembahasan kami pada malam hari ini, ketika kami bersama-sama mendalami, menghayati curahan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan para murid, tetapi juga bagi setiap kami di tempat ini, di Zoom, bagi orang-orang percaya di masa kini. Kami yakin ya Tuhan bahwa karunia-karunia roh Engkau berikan bagi setiap kami, bahwa kasih karuniamu, karyamu bagi setiap kami tidak mampu kami batasi dan juga tidak mampu kami selami dalam pikiran logika kami. Namun kami percaya bahwa ketika Engkau mencurahkan kami karunia-karunia roh, itu semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Engkau yang sungguh luar biasa dan besar bagi setiap kami. Maka ajarlah kami untuk berjalan di dalam kuasa roh yang kami yakini sudah tinggal di dalam kehidupan kami, yang memberikan kami hidup hari lepas hari di dalam sepanjang perjalanan kami. Buatlah kami ya Tuhan menghayati karya kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami untuk menyaksikan karyamu di dalam hidup kami, untuk menyatakan kebenaran dengan kewibawaan, dengan otoritas, dengan keberanian dan kepercayaan diri yang datang daripada Engkau. Sehingga di dalam kehidupan yang kami jalani, orang-orang dapat melihat, merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang mengubahkan, yang mengubah kami, yang mengubah kehidupan sesama kami, yang membawa kami kepada Engkau yang dekat dengan kami. Karena itu ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari yang kami kasihi, yang saat ini merindukan pemulihan. Kami berdoa untuk Bu Novita yang masih dalam pemulihan karena tenggorokannya yang sakit. Kiranya Tuhan di masa pemulihan yang ia jalani, suaranya boleh berangsur-angsur kembali, ia boleh Engkau pakai kembali untuk menyaksikan karyamu di tengah-tengah kehidupannya di dalam pelayanan yang ia lakukan di GKI Gading Indah. Kami juga berdoa untuk Pak Alex, Rani yang juga dalam masa pemulihan pasca operasi. Kiranya Tuhan Engkau yang sertai mereka di dalam masa pemulihan ini. Harapan mereka kiranya tidak redup melainkan menyala-nyala di dalam Engkau. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk Pak Frans Toha yang saat ini sedang dalam perawatan yang intens akibat dari pengalaman yang tidak mengenakan yang dialaminya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus boleh tercurah di dalam kehidupan yang dijalani oleh Pak Frans beserta juga dengan Ibu Riris dan keluarga, sehingga mereka boleh memaknai pengalaman yang tidak mengenakan di dalam Engkau, di mana ada sebuah keyakinan bahwa Engkau punya rencana yang lebih baik, bahwa Engkau memakai hal-hal yang tidak mengenakan untuk kemuliaan, dan kiranya mereka dapat merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan
dalam masa sulit yang mereka hadapi saat ini. Kami membawa doa-doa kami ya Tuhan kepada mereka yang juga kami kenal saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, namun kami tidak sebutkan namanya. Kami mengingat mereka di dalam doa yang kami naikkan ini, kiranya Engkau juga yang berkarya, Engkau yang memulihkan setiap mereka di dalam perawatan dokter, keluarga, kiranya mereka boleh semakin sempurna dan boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami berdoa bagi pelayanan pemahaman Alkitab, kiranya Tuhan Engkau terus memakai pemahaman Alkitab ini bagi setiap kami yang haus akan kebenaran Tuhan, dan biarlah apa yang kami renungkan, apa yang kami gali bersama-sama bukan hanya memuaskan dan mengisi pikiran dan logika kami, tetapi biarlah itu boleh menjadi hal yang bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Semakin kami mengenal kebenaran-Mu, mampukan kami juga semakin dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau yang memakai setiap kami untuk menjadi kesaksian Tuhan dimanapun Engkau tempatkan kami. Ajarlah, tuntunlah kami ya Tuhan untuk selalu punya kerendahan hati, untuk mau mendengarkan, belajar dari firman-Mu yang membukakan mata kami, yang mencelikan, yang membuat kami boleh semakin menjadi lebih baik, mengasihi diri kami tetapi juga mengasihi sesama kami, dan terlebih lagi mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Inilah doa kami ya Tuhan, di tengah berbagai pergumulan yang kami alami saat ini, kami mau memanjatkannya, memberikannya kepada tangan pengasihan Tuhan yang memberikan kelegaan dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan menutup pemahaman Alkitab malam hari ini dengan sebuah lagu. Sebelumnya, kalau kita bahas tentang Roh Kudus kayaknya nggak habis-habis ya. Kali kalau yang datang hari ini nggak hujan banyak, pasti pertanyaan juga banyak. Tapi kita ingat bahwa 1 Korintus pasal 12 dan seterusnya itu Paulus mengingatkan bahwa karunia Roh Kudus itu banyak. Salah satu kita beriman itu adalah salah satu karunia. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, melakukan mujizat, melakukan pakai bahasa roh, mengabarkan Injil. Juga merupakan satu karunia buat setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan tutup dengan satu lagu dari NKB 102, Sebarkan Wartanya. Musik. Satu ayat aja kemudian ke anak tutup. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur tibalah, penghibur tibalah, penghibur tibalah, Roh Allah yang kudus berlimpahlah terus. Sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Mari. Oh, sebelum berdoa ada pengumuman atau ya tadi doa menutup doa menutup firman. Sekarang doa menutup PA. Ya, jadi kita kembali berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dengan penuh rasa syukur Tuhan, pada malam hari ini kami menaikkan doa kami karena sekalipun cuaca hujan,
kami tetap Engkau berikan kerinduan untuk semakin mengenal-Mu melalui pendalaman Alkitab. Dan pendalaman Alkitab boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhir, dan kini kami mau mengakhirinya kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau yang sertai dan lindungi kami ya Tuhan, di dalam perjalanan kami kembali ke rumah kami. Dan biarlah Engkau yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, sehingga di dalam kami beristirahat juga nanti malam, kami dapat mengistirahatkan tubuh kami yang lelah, yang letih, sehingga boleh berpulih kembali, dan esok kami boleh mendapatkan harapan yang baru, kekuatan yang baru, semangat serta sukacita yang datang daripada Tuhan untuk kami jalani hari-hari kami. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang beserta dengan kami. Amin. Ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Natali. Selamat malam Bapak Ibu semua. Berterima kasih untuk Kak Ana yang sudah memimpin PA pada malam hari ini. Dan untuk bulan Februari, bulan Februari kita jatuh pada tanggal 1 Februari. Yang temanya Injil diberitakan oleh para murid pertama. Nah ini mestinya Kak Ana tapi diganti dengan Ibu Novita, karena Ibu Novita ganti, mestinya hari ini Ibu Novita ya. MC-nya Penatua Adrian dan PIC-nya Ibu Tanti. Demikianlah pengumumannya. Kita bertemu kembali di bulan Februari tanggal 1. Selamat malam. Ya, foto ya. Oh ya, foto. Jangan bubar dulu ya, foto dulu. Oh, Pak Iman sama Pak Brian. Ya, oke, boleh buka kameranya semua. Pak Iman masih ada ternyata. Pak Iman, mari kita berfoto bersama Ibu Liliana, Ibu Oktavina. Boleh buka kameranya, kita foto. Bukti kalau saya PA ada orangnya, Pak. Ada yang mengikuti. Itu kan ada ini, kamera ini aja Bu, pakai kamera ini aja. Oke, jangan lupa senyumnya. Oh ya, sama yang itu berarti tetap di sini aja ya. Tetap di sini karena mau screenshot. Ya, kita mau foto yang ada di layar, jadi ya berikan senyum terbaiknya. Ya. 1, 2, 3. Udah. Yeay, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Pak. Yang ini. Sampai ketemu lagi Oma Enda, Pak. Selamat malam. Bu Liliana.